Halo Cici, nama budaya. Ya, jadi saya boleh pinjam waktu sebentar ya Ci untuk wawancara mengenai kerukunan umat antar beragama di Indonesia. Jadi boleh nggak Cici memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Veresia Ratu Saputu sebagai anggota dari Vihara Mahadana Tebing Tinggi sebagai wakil bendahara. Oke, jadi saya akan menanyakan kepada Cici ada 5 pertanyaan. Oke, yang pertama itu bagaimana nih pendapat narasumber, pendapat Cici sendiri, maksudnya mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia. Jadi menurut Cici nih kayak ada skala 10 sampai 100. Nah, kerukunan antar agama di Indonesia itu apakah sudah mencapai dengan baik? Dan gimana sih kondisi kerukunan khususnya agama Cici ini dengan agama lainnya di Indonesia gitu? Oke, tadi yang pertama itu kan bagaimana menurut aku tentang kerukunan di Indonesia. Kalau kerukunan di Indonesia itu kan di Indonesia itu ada 6 agama yang kita tahu ya, yang diakui itu 6 agama. Jadi kalau kerukunan itu gimana sih cara kita itu bisa saling toleransi gitu antara agama satu dengan agama lainnya gitu. Ini termasuk agama saya agama Buddha dengan agama Kristen, Islam dan yang lainnya ya kan. Gimana kita bisa menghargai mereka gitu. Jadi yang paling penting itu toleransi dan sikap menghargai. Kalau kemudian tadi dari skala Iya, 10 benar. sampai 100. Iya. Kalau menurut saya dari agama saya sendiri kan ya, agama saya sendiri tuh mungkin udah di skala 80 lah. Kalau tinggi-tinggi banget nggak berani bilang juga ya, cuma Iya. mungkin 80 lah, karena dalam agama saya sendiri tuh kami tuh tetap diajarkan untuk menebarkan cinta kasih Oke. kepada semua orang tanpa memandang agama mereka, agama apapun itu. Jadi kita harus saling toleransi, saling menebarkan cinta kasih gitu. Berarti di sini tidak ada diskriminasi ras ya? Tidak, dalam agama Buddha sendiri tidak ada begitu. Oke. Terus nih, berarti kalau dari pandangan Cici, agama Buddha ini juga sudah terjalin dan juga sudah cukup baik ya pelaksanaannya di Indonesia. Sudah cukup. Sudah diajarkan dalam agama Buddha itu dari awal untuk tidak membeda-bedakan antara agama lain, suku lain, etnis lain dan lain sebagainya. Oke. Terus Ci, saya lanjut ya pertanyaan berikutnya. Nah, dalam ajaran agama Cici nih, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan gitu? Oh, kalau dalam agama Buddha diajarkan itu seperti tadi yang saya bilang itu ada cinta kasih. Ya, cinta kasih itu biasa disebut dengan metta dalam agama Buddha. Jadi itu cinta kasih itu yaitu kita menebarkan cinta kasih kepada orang lain tanpa memandang status mereka. Mau status yang orangnya lebih tinggi kah, yang lebih golongan rendah, agama lain, suku lain, warna. Biasa kan ada yang diskriminasi karena warna kulit gitu. Banyak tuh ya, banyak banget ya di Indonesia. Cuma kalau kami tuh diajarkan nggak boleh kayak gitu, karena kita tuh semua tuh sama manusia. Terus kalau saya dalam agama Buddha itu ada juga yang namanya itu simpati. Oke. Jadi simpati itu ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Oke. Jadi orang lain kok bahagia, kita pun turut bahagia. Sebenarnya itu merupakan kunci utama sih dalam menjalin hubungan antar umat beragama supaya dapat kerukunan ini. Oke. Jadi kita kayak, saya agama lain nih bahagia gitu kan, dia misalnya lagi hari H, misalnya kayak hari Natal gitu kan, kita ikut bahagia merayakan, ngucapin selamat hari Natal gitu kan. Nah itu tuh kan menjadi kerukunan gitu. Benar. Antar Jadi umat adanya beragama. sikap saling menghargai dan toleransi Iya, ya. itu yang paling penting. Oke. Kalau dalam agama Buddha sendiri itu sih yang diajarkan dua itu, Oke. metta, cinta kasih sama simpati. Simpati. Oke. Lanjut ya Ci. Jadi bagaimana nih cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang sifatnya heterogen? Oh, oke. Heterogen itu kan berarti banyak ya, Iya. jenis-jenis gitu ya. Ada berbagai suku lain gitu ya, agama lain. Kalau caranya sih menurut aku ada dua, toleransi sama sikap menghargai. Oke. Toleransi ya kayak tadi ya kan, saling toleransi agama ini buat acara ya kita jangan ganggu lah gitu kan.
missing banget ya, sebenarnya mana boleh gitu. Iya. Namanya udah ciri khas agama mereka. Nah, kalau kemudian tuh sikap menghargai, ya hargai aja agama lain kan. Agama itu kan sebenarnya tetap sama, satu Tuhan gitu. Cuma ya mungkin dibeda-bedakan lagi sesuai keyakinan masing-masing. Benar. Kita mana bisa maksa oh harus agama Buddha kayak saya gitu. Memang agama saya bagus, cuma agama saya yakin agama di Indonesia semua juga bagus. Semua agama pastinya mengajarkan hal-hal yang baik ya. Terus mengenai toleransi juga saya setuju sih. Contoh kecilnya itu kayak misalnya kadang ada perayaan hari-hari apa gitu, di depan masjid itu mereka ada tulis dilarang klakson. Nah ya itu juga saya sering lihat, dan memang masyarakat di Indonesia tuh juga cukup taat sih, padahal kan itu kayak hanya aturan-aturan kecil dimana kan tidak ada pasal yang mengatur dalam menerapkan klakson atau tidak boleh klakson tersebut dibunyikan gitu. Tapi masyarakat ini tetap patuh aja gitu kan. Nah itu juga saya cukup salut sih, karena toleransinya juga cukup tinggi gitu ya. Kemudian menurut pendapat Cici nih, bagaimana sih seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini gitu. Jadi kayak misalnya setiap umat itu kayak menjaga kerukunan, kayak misalnya dari agama Cici ke agama-agama lainnya, dan juga sebaliknya dari agama lain ke agama Cici itu gimana sih gitu. Kalau dalam hal itu sih kita nggak bisa nuntut ya, cuma kalau misalnya memang ditanya dari agama lain mau ke agama saya itu gimana, kadang tuh masih dipandang agak rasis ya memang. Oh gitu. Contohnya nih, ada orang yang bilang kayak orang Chinese itu di tempat umum suka ngomong bahasa Chinese, jadinya tuh kita nggak ngerti apa. Maksudnya gini, semua agama kan ada bahasanya masing-masing. Benar. Ya kan? Orang itu juga kadang ngomong bahasa apalah kita pun nggak ngerti. Ya, saya pengennya sih saling menghargai aja. Memang bahasa itu kan tetap ada. Kadang tuh banyak loh yang bilang kayak orang Chinese ngomongnya udah kuat, nggak ngerti apa pakai bahasa Hokkien, entah bilangin apa gitu ya kan. Cuma kadang kami kayak agama Buddha juga mikir, loh kalian juga ngomong gitu, cuma kami nggak ada yang ngomongin kalian ngomongin apa gitu, kok ngomongin besar-besar gitu. Cuma ya saya maunya sih pengennya gitu kan saling menghargai lah. Bahasa itu udah memang dibawa dari dulu gitu. Kecuali kita ngomongnya bahasa kasar, mungkin mereka tahu oh ini bahasa kasar, mereka bilang bahasa kasar gitu kan di tempat umum. Itu kalau misalnya mau dilarang kan ya nggak apa gitu, kayak maksudnya jangan ngomong bahasa kasar dong di tempat umum gitu kan. Walaupun pakai bahasa oke tapi mereka ngerti. Cuma kan kalau ngomong-ngomong biasa sama keluarga itu oke, sama temen ngomong bahasa oke gitu kan. Ya kayak mereka lah pada umumnya juga ada ngomong bahasa-bahasa apa gitu, kayak orang suku Jawa ada ngomong bahasa Jawa, nah sebagai bahasa Batak juga ada gitu. Iya. Jadi maunya sih saling menghargai aja gitu, dari agama orang lain ke agama saya. Berarti dimulai dari hal-hal kecil ya. Kayak misalnya adanya perbedaan bahasa, suku dan lain sebagainya, itu juga tetap harus ada sikap saling toleransi dan menghargai gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nih, menurut pendapat Cici, gimana sih seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara di Indonesia gitu? Kalau peran pemerintah sih harusnya ya, pemerintah itu ada buat mungkin acara yang bisa menggabungkan beberapa agama. Jadi dalam satu acara itu adalah beberapa agama gitu kan digabung. Jadi kan dari situ bisa lah saling ngobrol. Jadi kayak agama kalian ternyata kayak gitu kan. Setiap agama tuh beda-beda peraturannya pasti. Benar-benar. Ada yang nggak boleh ini, ada yang boleh ini gitu kan. Yang bisa ngobrol-ngobrol kayak sharing dalam agama mah kayak mana gitu. Oh dalam agamaku kayak gini. Itu kan bisa menciptakan kerukunan ya? Benar. Antar agama gitu kan. Oh agama Kristen, kamu agama apa gitu kan? Agama Kristen. Oh kalau agama Kristen hari besarnya gimana sharing. Karena kalau kita nggak sharing kita nggak tahu. Ya kan?
menciptakan kerukunan itu mudah sebenarnya, cuma banyak orang yang nggak mau. Menciptakan kerukunan ini dari hal-hal kecil aja udah bisa. Kita saya menghargai mereka ngapain, ibadah gimana, kayak agama Islam gitu kan, agama Kristen, sharing. Saya sendiri banyak temen dari agama lain juga, cuma saya ngerasa nyaman-nyaman aja, kenapa enggak gitu kan. Mereka baik, yang penting mereka baik, saya Tidak. juga baik. Juga tidak menimbulkan dampak yang negatif ya apabila kita berteman dengan mereka. Mereka juga enggak rasis, jadi ya harapan saya maksudnya untuk semua warga negara itu bisa lah kita menciptakan kerukunan gitu, berbeda-beda Dengan hal-hal demikian. dari hal-hal kecil aja udah gitu. Itu sih menurut saya. Thank you ya Ci buat jawaban-jawabannya. Semoga dengan jawaban-jawaban ini nantinya bisa nih jadi pembelajaran buat kita semua gitu. Oke, thank you ya Ci. Sama-sama.